dengan total pempek yang dihasilkan, ya. Itu metode tradisional. Nah, kalau metode ABC ini metode yang penerapannya dilakukan oleh perusahaan yang dirasakan dengan metode tradisional itu sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Kenapa tidak layak? Misalnya perusahaan ini bukan hanya pempek yang dibuat, tetapi dia buat juga misalnya eh, cake atau kue ya. Jadi bukan hanya perusahaan pempek dianya, tapi perusahaan kue. Kemudian ada perusahaan dia membuat produk misalnya kerupuk ya. Jadi item produknya itu sudah beraneka macam, tidak hanya satu jenis saja ya. Sehingga kalau kita membuatkan sebagai metode tradisional ya, mentotalkan semua biaya terus kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, bisa jadi ya harga pokok dari pempek itu ketinggian ya. Seharusnya biaya produk pempek itu tidak sebesar itu, tapi karena menggunakan metode tradisional yang dimana memukul rata semua biaya dan juga output yang dihasilkan, ada produk yang ketinggian harganya ya, ada yang produk yang kerendahan harga pokoknya. Ya, karena kenapa? Karena dalam proses pembuatan pempek, kerupuk, sama kue itu berbeda tingkat kesulitan, tingkat eh, pengerjaannya ya. Mungkin kalau pempek 1 jam bisa jadi ya, tapi kalau kue mungkin 1 jam baru sampai ngadon aja, belum sampai baking ya seperti itu. Kemudian kalau untuk buat kerupuk, mungkin kalau misalnya kerupuk dia dengan metode pengeringan menggunakan cahaya matahari, berarti proses pengerjaannya jauh lebih lama daripada membuat pempek sama kue. Dan seperti itu. Bisa dibayangkan ya, ini perusahaannya yang melakukan metode emisi ini. Nah, sehingga di sini kita akan membahas bagaimana melakukan perhitungan biaya yang dibebankan biaya produknya itu berdasarkan aktivitas yang dilalui, berdasarkan pemakaian proses yang dilaluinya. Oke, ya. Sehingga di sini kita bisa apa namanya kita bahas di awal bahwa activity based costing ini terdiri dari beberapa suku kata. Yang pertama adalah activity, yang mana pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi dan juga kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan activity based costing. Kemudian ada istilah resources. Ya, resources ini adalah elemen ekonomis yang digunakan untuk menjalankan aktivitas. Apa saja resources atau sumber dayanya, elemennya. Ya, seperti bahan baku, gaji, ya, kemudian overhead, itu adalah resourcesnya. Nah, kemudian ada cost driver. Cost driver ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya dari suatu aktivitas. Atau dengan istilah cost driver ini adalah faktor pengukur, faktor pembebanan. Kalau masih ingat ya pada saat kita belajar penentuan tarif BOP ya, penentuan tarif BOP itu kan ada beberapa macam atau beberapa dasar pembebanan ya, ada berdasarkan unit produksi, ada berdasarkan jam tenaga kerja langsung, ada berdasarkan biaya bahan baku ya. Nah, itu adalah cost driver ya, dasar pembebanan atau faktor pengukur itu merupakan cost drivernya ya. Sehingga cost driver ini berguna untuk menghubungkan antara biaya dan aktivitas ya. Jadi kita lihat contoh kasusnya ya. Kemudian ada namanya resources driver, di mana di sini suatu ukuran dari jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Jadi dari resources dari biaya ya, kemudian dari cost driver muncullah nanti resources driver yang akan menghasilkan ukuran atau jumlah ya, atau alokasi lah kalau kita bilang ya, dari jumlah pemakaian sumber daya yang dibebankan ke dalam produk berdasarkan aktivitasnya. Nah,
Sehingga dari tiga suku kata, activity, resources, cost driver, kita simpulkan di sini, activity cost driver adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan, biaya yang digunakan untuk menjalankan suatu aktivitas. Selanjutnya, activity based costing itu apa jadinya? Jadi, activity based costing itu merupakan biaya ya terhadap biaya-biaya produk ataupun jasa atau pelanggan yang mana tolak ukurnya adalah berapa banyaknya konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh suatu aktivitas. Jadi inti dari ABC ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan merupakan hasil dari serangkaian aktivitas yang dilaluinya. Jadi misalnya tadi membuat pempek, membuat kue, membuat kerupuk, itu berapa aktivitas yang dilalui dari masing-masing produk tadi, ya, berapa biaya yang dikeluarkan. Misal nih, pempek itu membutuhkan waktu pengerjaan kita menggunakan ini ya, pemakaian listrik misalnya ya, pemakaian listrik, total pemakaian listrik selama 1 bulan itu misalnya 5 juta. Nah, 5 juta ini berapa kWh pemakaian listrik untuk membuat pempek. Nah, maka kita hitung dulu cost drivernya ya, yang resources drivernya itu berapa, tarifnya lah kalau kita bilang, tarif pembebanannya untuk aktivitas eh, membuat pempek tadi, ya aktivitas pertama, ya pemakaian listrik misalnya. Nah, dari 5 juta, oh ternyata si pempek ini dia mengkonsumsi sebanyak 1 juta biaya untuk aktivitas pemakaian listriknya. Kemudian kue, kue ini terlalu banyak pemakaian listrik karena lebih banyak dominan pemakaian listrik. Berarti nanti setelah lihat tarifnya, kemudian kita bebankan ke dalam produk kue, ternyata aktivitas pemakaian listrik untuk kue itu menghabiskan biaya sebesar 3.500.000. Sedangkan kerupuk aktivitasnya nggak terlalu banyak pemakaian listrik, sehingga setelah dihitung pembebanan atas aktivitas pemakaian listrik untuk kerupuk itu hanya 500.000. Nah, seperti itu yang akan kita lakukan di metode ABC ini. Sehingga di sini ABC menghubungkan biaya operate pabrik dengan biaya objek ya. Activity based costing, suatu sistem yang mengumpulkan, memproses data-data finansial, data-data accounting, dan operasional tentang sumber-sumber daya yang digunakan di dalam suatu perusahaan berdasarkan aktivitas, biaya objek, cost driver, dan pengukuran kinerja aktivitasnya. Selanjutnya di sini, oke, ini prosedur 2 langkah, mungkin em, bisa dibaca aja ya teori-teorinya, biar. Nah, ini ya perbedaan antara tradisional sama ABC. Kalau tradisional yang saya bilang di cost accounting, di akuntansi biaya, semua biaya ya, biaya sumber ya, biaya sumber daya ini biaya yang dikeluarkan ya, kemudian dibagi dengan kelompok biaya, misalnya berdasarkan jumlah unit, berarti pembaginya adalah jumlah unit. Atau kalau misalnya dia berdasarkan jam mesin, ya kelompok biaya berdasarkan jam mesin, berarti pembaginya adalah jam mesin. Nah, sedangkan di sini di ABC dia dari sumber total sumber biayanya itu dikelompokkan atau dipisahkan ya dari total biaya sumbernya itu dikelompokkan berdasarkan aktivitas yang dilalui. Misalnya ada 3 aktivitas, dan apa saja, kemudian berapa biayanya. Baru dari 3 aktivitas atau 3 kegiatan prosesnya itu dihitung ke dalam biaya objeknya. Jadi kalau ini ya singkatnya ya, kalau ini total biayanya langsung dibagi dengan dasar pembebanan. Kalau ABC,
total biaya itu dipecah dulu berdasarkan aktivitas, baru kita bebankan ke dalam objek. Itu singkatnya seperti itu ya. Oke. Kapan ABC itu dibutuhkan? ABC dibutuhkan di sini adalah pada saat biaya untuk mengukur biaya aktivitas dan biaya-biaya lain itu menurun dan dapat disebabkan adanya komputerisasi sistem penjadwalan produksi. Aktivitas yang tetap namun menaikkan biaya dari penetapan harga atau ada diferensial produk yang tinggi dalam jumlah, ukuran ataupun kompleksitas. Ya. Jadi ABC itu cocok diterapkan bagi perusahaan yang tingkat produksinya tinggi, ya, itemnya beragam, ya, jumlah jenis produknya beragam, dan tingkat kompleksitas dalam pengerjaan produk itu banyak, ya. Jadi butuh ABC. Tapi kalau cuman dia memproduksi pempek, ya sudah. Kalau dia cuman pempek doang, nggak usah menggunakan ABC, nggak cocok dia, ya, karena tidak ada produk yang lain yang dihasilkan. Tapi kalau dia besar, ya, banyak item yang dibuat, ya, maka perlu penerapan ABC supaya untuk melihat berapa sih harga pokok yang sesungguhnya yang dihasilkan oleh produk tersebut. Ya, oke, ini, nah, ya, langkah-langkahnya, ya, boleh kalian catat di note kalian ya. Langkah-langkah di dalam em, melaksanakan sistem ABC atau perhitungan ABC. Yang pertama adalah identifikasi dulu biayanya. Jadi dari informasi perusahaan, kalian identifikasi dulu biaya sumbernya apa saja, ya. Biasanya di dalam proses manufaktur itu kita bagi 4 level aktivitas. Yang pertama unit level activity, yang kedua batch level activity, yang ketiga product sustaining activity, dan yang keempat adalah facilities sustaining activity. Biasanya itu di dalam perusahaan manufaktur ya pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian sudah identifikasi, yang kedua adalah kalian melakukan alokasi biaya sumber ke dalam aktivitas. Dari total, dari identifikasi biaya tadi, kalian kelompokkan berdasarkan aktivitas. Biasanya di dalam perusahaan aktivitas yang menjadi resources cost drivernya itu ada berkaitan dengan pengukuran kegunaan utilitas atau berdasarkan karyawan, ya, atau berdasarkan setup mesin, ya, atau berdasarkan jam mesin, bisa berdasarkan luas lantai gedung, ya, atau bisa berdasarkan nomor kartu pesanan. Jadi macam-macam ya, beda-beda, tergantung dengan perusahaannya, aktivitasnya apa, ya. Kemudian yang ketiga, barulah kalian melakukan alokasi biaya aktivitas tersebut ke dalam objek biaya, ya. Oke. Kemudian di sini keuntungan dan kelebihan atau keterbatasan activity based costing bisa dibaca sendiri aja ya slide-nya ya, biar ini, karena ini teoritis semua. Saya mau langsung ke penerapan aplikasinya. Oke, ini silakan dibaca sendiri aja teori-teorinya. Nah, ya, saya langsung ke contoh soal biar langsung bisa membayangkan penerapan perhitungannya. Kemarin saya minta resume nggak ya? Resume kan ya? Kemarin saya tugasin resume nggak? Galen, saya lupa. Tidak, Ibu. Oh nggak ya? Oke, oke. Saya lupa ngasih tugasnya. Jadi nanti disusulkan aja ya buat supaya baca juga. Jadi di sini ya saya langsung ke contoh soal. Ini ada perusahaan namanya Northern High Technology, ya. Di sini dia memproduksi 2 tipe printer, ya. Ada printer yang dinamakan deluxe, ada yang dinamakan regular. Jadi dari printer yang dihasilkan atau yang dibuat oleh Norton ini ada
printer yang canggih ya, deluxe ya, ada printer yang biasa yaitu regular. Nah, di sini berdasarkan data manajemen ada eh, informasi jumlah unit yang dihasilkan ya untuk printer deluxe itu 5.000 unit, untuk printer reguler 15.000 unit. Biaya harga jualnya atau biaya penjualannya untuk deluxe itu $400, reguler $200. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung per unitnya sebesar $200, reguler $80. Kemudian tenaga kerja tidak langsungnya di sini $25.000 dan reguler $75.000. Ini adalah data dari perusahaannya Norton. Nah, kemudian si Norton ini dia mau menerapkan ABC di mana ABC yang atau aktivitas yang dilalui untuk membuat printer deluxe sama regular ini ya, itu ada 4 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas engineering ya. Ini biayanya adalah $125.000. Kemudian setup $300.000, mesin running 1.500.000 dan pengepakan 75.000. Jadi biaya overhead dari aktivitas di printer ini ya ada 4 aktivitas ini totalnya adalah 2 juta ya. Nah, cost drivernya apa? Cost drivernya untuk aktivitas yang pertama, engineering, itu cost drivernya atau dasar pembebanannya berdasarkan jam engineering. Setup, cost drivernya berupa nomor setup. Mesin running, cost drivernya berupa jam mesin. Pengepakan, cost drivernya berdasarkan nomor pesanan pengepakan. Jadi ini yang pertama ya, tadi langkah yang pertama, identifikasi, ini yang identifikasi yang kita gunakan, yang kita lakukan ya. Identifikasi biaya sumber dayanya, ini ada 4, yang terdiri dari engineering, setup, mesin running, dan pengepakan dengan total 2 juta. Kemudian pemakaian konsumsi dari printer deluxe sama regular ya. Untuk masing-masing bisa kalian lihat di sini untuk aktivitas jam engineering konsumsi deluxe itu sebanyak 5.000 jam, regular 7.500 jam. Totalnya adalah 12.500 jam. Yang kedua aktivitasnya yang setup ya. Berdasarkan nomor setup, deluxe mengkonsumsi 200, kemudian regular 100, totalnya 300. Aktivitas yang ketiga, jam mesin. Deluxe 50.000 pemakaiannya, konsumsinya. Regular 100.000, totalnya adalah 150.000. Nomor pesanan, aktivitas yang keempat, pengepakan ya. Berdasarkan nomor pesanan, Deluxe itu mengkonsumsi 5.000 nomor pesanan. Regular 10.000 nomor pesanan. Totalnya adalah 15.000 nomor pesanan. Nah, ini yang nomor 2 tadi alokasinya. Baru kita hitung yang pertama, kita mau bandingkan antara tradisional sama ABC ya. Kita hitung dulu yang tradisional. Metode tradisional tadi adalah total biaya overhead dibagi dengan dasar pembebanan. Nah, dasar pembebanan dari si Norton ini adalah jam tenaga kerja tidak langsung ya, indirect labor hour. Totalnya tadi adalah sebesar 100.000 jam. Ya, 100.000 jam tenaga kerja tidak langsung. Maka untuk metode tradisional kayak kita sama perhitungan seperti akuntansi biaya, total overhead dibagi dengan dasar pembebanan. Berapa? Di sini 2 juta dibagi 100.000. Berarti dasar pembebanannya atau tarif overheadnya per jam tenaga kerja tidak langsung adalah $20. Sehingga kita langsung bisa cari overhead yang dibebankan dolar dikalikan 25.000 jam tenaga kerja tidak langsung.
Maka di sini untuk printer deluxe dialokasikannya sebesar 500.000. Per unitnya, tadi kita mau membuat printer deluxe sebanyak 5.000 unit, berarti 500.000 dibagi 5.000, biaya overhead per unitnya sebesar $100. Sedangkan untuk regular tadi tarifnya 20 ya, tarif BOP-nya dikalikan jam tenaga kerja langsungnya adalah sebesar 75.000 jam, dikalikan hasilnya adalah 1.500.000 untuk printer reguler. Biaya overhead per unit untuk reguler itu 1.500.000 dibagi dengan jumlah produksinya 15.000. Maka hasilnya adalah sama, yaitu 100. Nah, dari sini bisa kalian lihat ya, metode tradisional untuk printer deluxe sama reguler itu sama-sama per unitnya adalah sebesar 100. Ya, karena dia metode tradisional berdasarkan tarif yang dipukul rata ya. Dari total BOP dibagi dengan dasar pembebanan. Maka di sini pada saat kita menghitung per unitnya nilainya sama, yaitu sama-sama $100. Nah, sedangkan sistem ABC ya, oke, saya ntar kita nanti dulu ke ABC. Ini dulu ya, harga, sehingga harga pokok dari printer deluxe itu totalnya 200, itu dari tenaga kerja langsung sama biaya bahan baku ditambah overhead, maka harga pokok per unit untuk deluxe ini adalah 300. Harga jualnya 400 dikurangi 300, maka margin kontribusinya adalah 100. Sedangkan reguler total biaya produksinya 80, bahan baku sama tenaga kerja, overheadnya 100, maka biaya produksinya per unitnya adalah 180. Harga jual reguler 200 dikurangi biaya produk ya, dapat margin kontribusinya per unitnya adalah $20 ya untuk satu unitnya. Nah, dari sini ya kita lihat ya biaya produk untuk deluxe 300, untuk reguler 180 ya, sehingga laba per unitnya satunya cuma $100, satunya $20 untuk laba kotornya atau margin kontribusinya. Nah, untuk My ABC tadi ya kita sudah buat tadi di sini ya. Untuk total biaya tadi 125.000 jam mesin, jam mesin, jam engineering, kemudian 300.000 nomor setup, 1.500.000 jam mesin, pengepakan 75.000. Kita bagi dengan total konsumsinya tadi dari kedua printer. Kita bagi untuk aktivitas jam engineering, tarifnya adalah sebesar $10. Nomor setup, aktivitas kedua, tarifnya adalah sebesar $1.000. Kemudian jam mesin di sini $10, pengepakan $5. Ini adalah ya apa namanya alokasi resources drivernya ya. Kemudian dari sini ya dari $10, 10 sama 5 kita buat alokasikan ke biaya produk. Yang pertama adalah biaya produk untuk printer deluxe. Yang pertama, jam engineering. Tadi sudah kita hitung dasarnya adalah $10 ya tarifnya. Dikalikan tingkat konsumsinya berapa? 5.000. Maka totalnya adalah sebesar $50.000 untuk aktivitas jam engineering. Yang kedua, nomor setup 1.000 dikalikan tingkat konsumsinya 200 untuk deluxe, maka hasilnya 200.000. Jam mesin 10 tarifnya, konsumsinya 50.000, maka jam mesinnya totalnya sebesar 500.000. Nomor pesanan atau pengepakan aktivitasnya, tarifnya tadi $5 dikalikan 5.000, hasilnya adalah 25.000. Sehingga totalnya di sini berapa? 50.000 dibagi, 50.000 ditambah 200.000, 250 ya.
250 ditambah 500.000, 750.000, 750.000 ditambah 25.000 berarti 775.000. Nah, ini ya. Ini totalnya di sini adalah 775.000. Nah, dibagi berapa eh, produksi deluxe tadi? 5.000 unit. Maka sama dengan berapa? 775.000 dibagi 5.000 unit. BOP-nya berapa totalnya? Coba dibantu hitung. 155, Bu. 155 ya, 155. Ini adalah BOP per unit untuk deluxe printer. Nah, selanjutnya selanjutnya di sini untuk printer reguler ya sama perlakuannya dari tarif yang sudah kita hitung tadi yang di tahapan kedua dari 4 aktivitas kita kalikan dengan tingkat konsumsi untuk printer reguler. Totalnya di sini untuk jam engineering 75.000 ya, kemudian nomor setup 100.000, jam mesin 1 juta, nomor pengepakan 50.000. Sama tadi totalkan juga 75.000 ditambah 100.000 ditambah 1 juta ditambah 50.000. Hasilnya adalah berapa nih? 100 mana nih? Not. 100 1.225.000 dibagi berapa? Regular tadi kalau nggak salah adalah sebesar 15.000 unit ya yang dihasilkan. Berarti per unitnya berapa ininya? 81 1,6, Bu. 6 6666 ya. Ya. 6666 kita buat dua di belakang koma 67 aja. Nah, ini ya. Itu ya. Bisa dilihat dari sini ya, untuk berdasarkan activity based costing, untuk printer deluxe itu per unitnya BOP-nya adalah 155, sedangkan regular ini 81,67. Tidak sama ya biayanya. Nah, dari sini aja nanti bisa kalian bayangkan atau bisa kalian prediksikan ya, untuk harga pokok produk printer deluxe itu akan berbeda dengan tradisional. Ya, kalau tadi kan tradisional 100 semua kan, antara printer deluxe sama regular ya biayanya, biaya overheadnya. Sedangkan EBC yang sudah kita hitung ya berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh printer kedua ini ternyata berbeda. Yang deluxe itu mengkonsumsi sebanyak 155 dolar per unit, yang reguler hanya 81,67. Jadi kalau seperti ini kan berarti untuk metode tradisional si printer apa deluxe ini kerendahan pembebanan BOP-nya ya cuma 100, harusnya 155. Rugilah si reguler. Reguler ini cuma 81,67 tapi dipukul rata jadi 100. Makanya apa namanya penentuan harga pokok dari printer reguler sama deluxe ini tidak adil ya, tidak fair karena pengerjaannya atau tingkat kerumitannya itu berbeda, tingkat konsumsinya berbeda pada saat proses pembuatannya. Kalau dipukul rata sama seperti metode tradisional, ada produk yang kerendahan biayanya, ada yang ketinggian. Makanya itu dibilang tidak adil tadi, ya tidak fair. Nah itu. Maka di sini ya kita buat perbandingannya. Gimana ini saya buang dulu nih ya. Menurutnya saya buang dulu.
Oke. Nah, maka di sini dapat kita sejajarkan ya antara printer deluxe sama reguler ya. Biaya jualnya sama ya, harga jualnya tetap 400 sama 200. Yang berbeda adalah di sininya ya, di biaya produknya. Biaya produk untuk deluxe menjadi $355, yang reguler menjadi $161,67. Sehingga margin kontribusinya akan berpengaruh. Margin kontribusi untuk deluxe menjadi $45 ya, sedangkan reguler sebesar 38,33. Kalau tadi kan perbandingannya lumayan jauh ya. Satunya berapa? 100, satunya 20 ya. Coba saya pindahkan dulu. Ini 45 sama 38, 33. Jadi kedua produknya sama-sama memberikan keuntungan ya, saling support ya. Tapi kalau sistem tradisional seakan-akan produk reguler ini jelek nian. Nah, ini ya. Ini tadi. Aku tutup ya. Ya, ini ya. Ini kan jauh banget nih. Satunya memberikan keuntungan 100 ya, margin kontribusinya, satunya 20. Seakan-akan reguler ini rugi apa nggak menguntungkan atau kurang menguntungkan bagi perusahaan Norton ini. Padahal ternyata biaya produk yang dibebankan ke reguler ini ketinggian. Sedangkan si Deluxe ini kerendahan biayanya ya, harga pokok produknya. Sehingga ini tidak fair kan bagi si produk yang dihasilkan ya. Kalau kita melihat seperti ini. Jauh banget kan selisihnya adalah $80 antara produk yang premium sama produk biasa. Sedangkan yang metode ABC selisihnya nggak jauh nih. 48 sama 38 nggak jauh kan? Berapa nih selisihnya keuntungannya? Nggak, kayaknya nggak sampai 5 nggak nih? 45 dikurang 38. Ah, 7 ya. 7 dolar kurang lebih selisihnya. Jadi kan artinya untuk printer si deluxe sama regular nih sama-sama memberikan keuntungan bagi perusahaan ya. Artinya pangsa pasarnya tuh pas gitu ya. Ada yang memang membutuhkan printer sederhana gitu kan. Kemudian ada yang membutuhkan printer yang lebih profesional seperti itu. Jadi kalau yang metode tradisional seakan-akan ya regular ini tidak memberikan profit yang baik ya bagi perusahaan ya. Jauh banget selisihnya, jomplang ya. $80 kan kalau kita kalikan per unit itu lumayan ya. Ini kan biaya per unit ya. Kalau kita buat total seluruhan itu akan kelihatannya terjadi selisih atau gap antara produk deluxe sama regular. Itu. Hingga di sini mana? Selanjutnya kalau kita bandingkan ya ini tadi analisisnya metode tradisional sama ABC untuk deluxe ya, seakan-akan eh, dia memberikan kontribusi marginnya 100 ya, padahal ternyata cuman 45 ya. Sedangkan yang reguler seakan-akan dia rendah ya, $20 cuman margin kontribusi yang diberikan, sedangkan dengan sistem ABC ternyata dia lebih tinggi kontribusinya. Nah, makanya untuk supaya tidak terjadi perbedaan atau ada ketidaksesuaian dalam menentukan biaya produk dari produk yang dihasilkan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda, maka sistem tradisional itu perlu kita tinggalkan atau kita alihkan ke sistem ABC ya, biar penentuan atau pembebanan biaya produknya lebih akurat seperti itu. Oke, itu untuk metode ABC. Saya coba. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau tanyakan dulu untuk ini sebelum saya pindahkan ke mana nih?
Kok nggak ada ya? Oke. Hmm. Ada yang mau tanyakan? Oke, coba satu soal dulu kita latih ya, meskipun di Zoom. Silakan kalian coba kerjakan yang perusahaan Maju Bersama Sejahtera, di mana perusahaan ini adalah perusahaan mebel ya. Dia memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A berupa meja belajar, produk B berupa lemari arsip. Selama ini, perusahaan menggunakan metode tradisional dengan dasar pembebanannya adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, sekarang manajemen ingin melakukan evaluasi ya untuk penerapan ABC. Di sini ada data produksinya, ada data produksi produk A dan B untuk meja belajar, jumlah produksinya 5.000 unit, untuk produk B, lemari, itu sebanyak 2.000 unit. Jam tenaga kerja langsung, ini untuk produk A 2 jam, produk B 4 jam. Sehingga total jamnya adalah 10.000 jam untuk produk A, produk B 8.000 jam. Kemudian ada data biaya bahan baku. Bahan baku A menghabiskan 150.000 unit bahan bakunya. Produk B menghabiskan 300.000 per unit. Tenaga kerja langsung upahnya berdasarkan jam yaitu 50.000 per jam. Maka produk A karena dia 2 jam maka biaya tenaga kerja langsungnya menjadi 100.000. Produk B karena dia 4 jam menjadi 200.000. Itu untuk biaya tenaga kerja langsung. Nah, overhead-nya adalah sebesar 360 juta totalnya. Nah, untuk aktivitasnya, di sini ada 4, yaitu setup mesin, pengoperasian mesin, inspeksi kualitas, ya, quality controlnya, sama pengemasan. Dari 360 juta ini dialokasikan ke empat kegiatan atau 4 aktivitas, 90 juta untuk setup, 150 juta untuk operasi mesin, 60 juta untuk quality controlnya, 60 juta untuk pengemasannya. Selanjutnya di sini ada cost drivernya, ya. Untuk jumlah setup itu aktivitas pertama, aktivitas kedua berdasarkan jam mesin, aktivitas ketiga berdasarkan jumlah inspeksi, ya jumlah quality control, yang keempat pengemasan berdasarkan jumlah unit. Kemudian di bawah ini ada tingkat konsumsi dari 4 aktivitas untuk produk meja dan juga lemari. Yang diminta adalah bagaimana perhitungan untuk sistem ABC, ya, biaya produknya untuk kedua meja dan lemari, dan yang kedua adalah bagaimana perhitungan ABC-nya. Coba silakan kalian kerjakan, boleh digunakan di Excel ya. Kalau ini kalian gunakan, ada yang gunakan laptop nggak? Atau menggunakan HP semua ini? Siapa yang gunakan laptop? Saya menggunakan laptop, Bu. Oke. Nah, coba silakan ya. Coba dikerjakan yang lain juga. Kalau misalnya nggak pakai laptop, pakai kertas ya, biar sama-sama mencocokkannya. Coba dikerjakan, saya kasih waktu kurang lebih 15 menit cukup lah ya. Dicoba untuk menghitung biaya dengan metode tradisional sama ABC. Ini boleh dicatat dulu ya data produksinya.
Sudah? Informasi ini sudah bisa digeser ke bawah? Sudah, Bu. Oke. Sudah? Bisa digeser? Sudah, Ibu. Oke. Ya. Yang diminta adalah yang pertama metode tradisional, ya gunakan jam tenaga kerja langsung untuk dasar pembebanannya. Hitunglah berapa tarif BOP-nya, kemudian berapa BOP per unit untuk produk meja dan produk lemari arsip, dan hitung harga pokok produksi per unitnya. Yang metode ABC sama, tentukan tarif aktivitasnya, yang 4 aktivitas tadi berapa, kemudian berapa alokasi BOP yang dibebankan ke masing-masing produk, dan yang terakhir berapa harga pokok per unit untuk produk meja dan lemari. Nanti kalian bisa bandingkan antara harga pokok tradisional sama ABC untuk produk meja sama lemari. Apakah meja ini terlalu rendah atau terlalu tinggi dasar pembebanannya untuk metode tradisional sama ABC? Yang mana yang over, yang mana under ya. Itu yang ketiga sih, tapi kita ini aja. Yang mana produk yang over costed, yang mana under costed. Ya, ini yang nomor tiga, eh, abaikan dulu aja, kita fokus hitungan dulu aja. Ya, karena analisis tinggal kalian memberikan alasan ya, reasonnya. Penting perhitungannya kalian mampu dulu ya. Karena nanti kita nanti 2 materi aja ya cukup ya, yaitu variable costing ya, laporan variable costing yang minggu lalu kita bahas, kemudian sama hari ini ABC ya, 2 soal itu aja, biar nggak terlalu banyak materi yang dipelajari, yang disiapkan untuk ujian.
Hmm. Ini sudah metode tradisional dulu. Siapa mau coba nomor satu yang tradisional dulu? Ayo, yang sudah boleh sharing jawabannya. Dan saya mau coba, Bu. Oke, silakan, boleh. Silakan. Jadi untuk menghitung tarif BOP per jam itu yang pertama mencari total jam. Jadi 10.000 ditambah 8.000 itu dapat 18.000 jam. Habis itu total BOP itu dibagi jam kerja, total jam kerja, Bu. Jadi 360 juta dibagi 18.000 sehingga mendapatkan 20.000 per jam TKL-nya, Bu. Nah, untuk BOP per unit, produk A itu kan tadi eh, du, per unitnya itu dapat 2 jam. Jadi 2 jam dikali 20.000, jadi 40.000. Untuk produk B, 4 jam per unit, jadi 4 jam kali 20.000, jadi 80.000. Untuk HPP per unit produk A, bahan bakunya tadi ada 150.000, TKL-nya 100.000, dan BOP-nya 40.000, jadi HPP barang produk A itu 290.000. Untuk produk B, bahan bakunya tadi 300.000, TKL-nya 200.000, dan BOP-nya 80.000, jadi HPP produk B itu 580.000. Oke, 580.000 ya, metode tradisional ya. Yang ABC, Galen, Tunggu, tunggu. belum. Ya. Oke, siapa yang mau bisa nggak ini? ABC berarti yang nomor 2 ya, Bu. Iya, yang nomor dua. Kalau yang ABC itu setup mesinnya itu 90 juta dibagi 100 setup. Dapatlah hasilnya 900.000 per setup. Nah, untuk pengoperasian mesin itu 150 juta dibagi 10.000 jam, dapat 15.000 per jam mesin. Untuk inspeksi kualitas 60 juta dikali 100 inspeksi. Hasilnya 600.000 per inspeksi, dan pengemasan 60 juta dibagi 7.000 unit sama dengan 8,571,43 per unit. Nah, untuk BOP yang dibebankan itu produk A itu kan setupnya 30 dikali 900.000 tadi, hasilnya 27 juta. Operasi 6.000 dikali 15.000 tadi dapatlah 90 juta, inspeksi 40 dikali 600.000 dapatlah 24 juta, dan untuk kemas itu 5.000 dikali 8,571,43 itu 42,857 150. Dapatlah total BOPA itu 183.857,150, atau per unitnya itu 36.771. Untuk yang produk B itu setupnya 70 dikali 900.000, 63 juta. Operasi 4.000 dikali 15.000, dapatlah 60 juta. Inspeksi 60 dikali 600.000, 36 juta. Dan kemasnya itu 2.000 dikali 8.571,43 tadi, sama dengan 17.142,860. Itu jadi total BOP yang B itu 176.142,860, atau kalau per unitnya itu 88.000,71. Jadi kalau HPP per unitnya itu biaya bahan baku
150.000 untuk produk A, TKL-nya 100.000, BUP-nya tuh 36.771. Dapatlah total HPP produk A itu 286.771. Dan kalau yang produk B, bahan bakunya itu 300.000, biaya TKL-nya itu 200.000, dan BOP-nya itu 88.071. Dapatlah hasil 588.071. Oke, kalian ini pindah nggak ya? Ini share screen saya berubah nggak? Saya lagi nampilin Excel ini. Tidak, Bu. Oh Enggak, nggak Bu. ya? Enggak, Bu. Oh berarti harus stop dulu berarti ya. Share ulang. Oke, oke, baik. Tadi sudah dijawab oleh Galen sama Amelia. Ini ya. Jadi hmm, sudah disebut. Tadi Amel make Excel atau make manual kalkulator? Amel, Pakai kalkulator, Bu. oke kalkulator ya. Oke. Ya, ini yang pakai Excel ya sama ya. Tadi sudah saya simak jawaban Amel. Jadi benar ya. Jadi untuk metode ABC kita bagi dulu ya tarifnya ini ya. Tarif POP-nya, tarif POP berdasarkan aktivitas. Tasnya ya. Untuk no setup mesin 900.000, pengoperasian mesin 15.000, inspeksi kualitas 600.000 dan pengemasan 8.571. Dari sini tahapan yang pertama baru kita melakukan pembebanan atau pengalokasian ke masing-masing produk ya. Si si produk A ya tadi meja belajar setupnya 30 kan konsumsinya berarti 27 juta. Pengoperasian mesin 6.000 berarti 90 juta. Inspeksi kualitas 40 unit berarti 24 juta. Pengepasan 5.000 unit berarti 42.857.143. Total kan, total aktivitasnya untuk produk meja belajar ini totalnya adalah 183.857.143 dibagi dengan jumlah unit karena kita mau minta per unit ya, maka hasilnya adalah 36.771. Produk B sama, kita hitung atau kita kalikan dengan tingkat konsumsi untuk si lemari arsip. Dapat untuk aktivitas setup 63 juta, untuk operasi mesin 60 juta, inspeksi kualitas 36 juta, pengepasan 17.142.857. Ditotalkan, totalnya adalah 176.142.857. Kemudian dibagi per unitnya karena si lemari ini ada 2.000 unit, maka dapat hasilnya per unit sebesar Rp88.071. Sudah dapat BOP yang dibebankan untuk meja belajar sama lemari, baru kita mencari harga pokok per unitnya. Harga pokok per unit untuk menghitung biaya produk ada tiga kan? Bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Kita masukkan bahan baku untuk produk A 150.000, tenaga kerja 100.000, BOP 36 dapat hasilnya 286.771. Produk B, bahan baku 300, tenaga kerja 200, BOP 88.000, maka dapat 588.071 rupiah. Nah, di sini bisa kalian lihat perbandingannya. Ini yang tradisional yang sudah disebutin oleh Galen, yang ini yang ABC yang disebut oleh Amelia, ya, yang dibantu hitung sama Amelia. Nah, bisa dianalisis gimana produk A. Apakah mengalami over atau under untuk biaya antara tradisional sama ABC. Produk A untuk tradisionalnya. Bagaimana kondisinya? Apakah terlalu over atau under costed Oh, ininya? Overcasted. Over ya, terlalu ketinggian ini ternyata. Meja belajar ini biayanya cuma 286 ya. Bukan 250 ketinggian.
Kalau dia ketinggian, berarti profitnya akan turun kan? Ya, profitnya akan jauh lebih rendah. Tapi kalau dengan ABC, profitnya akan naik ya, karena biayanya itu memang yang dikeluarkan hanya 286, bukan 290. Beda dengan yang si lemari. Lemari ini kalau metode tradisional 580. Sedangkan berdasarkan aktivitas ya, produk lemari arsip nih biaya produknya adalah 588.000. Ada selisih kan? Nah, selisihnya apa? Under atau over kalau untuk produk B atau kalau kita lihat lemari ini. Under atau over? Under ya, kerendahan ternyata. Ya. Jadi seakan-akan lemari ini memberikan profit yang lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada meja belajar, padahal enggak seperti itu ya kondisinya. Ternyata biaya produk dengan metode tradisional lemari arsip ini kerendahan ya. Setelah kita hitung ulang ya dengan penerapan aktivitas yang dilalui, biaya produk untuk lemari arsip itu bukan 580 tapi bertambah menjadi 588.000 ya. Nah, tingkat aktivitasnya lebih rumit dibandingkan meja belajar ya. Kalau lemari arsip kan dia lebih banyak ya potongan-potongan atau pembuatan raknya ya. Sedangkan meja kan cuman eh, nggak serumit lemari. Nah, seperti itulah kurang lebih untuk analogikan antara produk A sama produk B. Ini contohnya baru satu contohnya, ya. Tuh. Nah, jadi kira-kira bisa ya untuk dianalisis dan dihitung ya dengan penerapan ABC ya. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya nggak sulit kan untuk menghitung ABC-nya? Nggak sesulit yang dipikirkan kan? Ada pertanyaan? Ini yang analisisnya tinggal ini aja ya. Over sama under costed ya. Implikasinya terhadap biaya, harga jualnya. Kalau harga jual eh, kalau sudah ditetapkan harga jualnya, di sini ada harga jualnya. Oh, nggak ada ya. Oke, ini tinggal. Oke, nah untuk tugas ya, untuk latihan juga sebagai persiapan kalian UTS hari Senin besok ya. Ini hari Sabtu ya, jadi persiapannya agak lebih singkat ya. Silakan dikerjakan di double folio untuk UMKM laundry ya. Ini ada laundry, ada produknya, ada laundry regular sama express. Kemudian di sini ada data layanannya, kemudian ada data biaya produksinya ya. Di sini Oke, di sini karena laundry itu nggak ada bahan baku ya, dia cuman apa namanya harga jasa layanan ya, upah tenaga kerjanya. Nah, silakan dicoba. Kemudian penerapan bandingkan antara perhitungan tradisional sama ABC untuk laundry ini seperti apa nanti silakan dibuat di double folio. Kemudian ada satu lagi soal yang berkaitan dengan bengkel ya, bengkel motor. Ada dua jenis jasa yang diberikan, ada servis ringan, ada servis berat dengan masing-masing tingkat kerumitannya ya. Nah, silakan dicoba di, dikerjakan di double folio sebagai kisi-kisi juga untuk ujian hari Senin besok ya. Dua soal ini. Em, itu ya saya rasa untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Bu, untuk tugas tadi pengumpulannya sama Bu pas UTS. Ya, sama UTS. Jadi yang
tugas minggu lalu, minggu lalu, tugas hari Senin kemarin yang variable costing ya, itu kemudian sama yang hari ini tentang ABC dua soal itu silakan dikerjakan dan diulang-ulangi lagi atau dipelajari lagi, didalami lagi perhitungannya. Itulah yang akan menjadi bahan UTS kita. Jadi UTS-nya ada dua soal, variable costing sama ABC. Soalnya perlu dibuat nggak, Bu? Nggak usah, langsung aja ya, langsung aja. Mas, seperti tadi lah, pada saat kita diskusi tadi, metode tradisional gimana perhitungannya, metode ABC gimana perhitungannya. Nggak usah nyalin soal, nggak usah buat diketahui, langsung aja. Ya, nanti waktu ujian juga sama, langsung aja dikerjakan apa yang diminta. Misalnya, hitunglah variable costing untuk apa namanya, pemesanan, apa misalnya ada kasus misalnya berkaitan dengan menerima pesanan atau enggak ya. Nah, silakan aja dihitung gitu kan. Kemudian atau apakah perusahaan harus berhentikan atau menstopkan produk yang selalu merugi atau tidak. Buat aja perhitungannya seperti langsung. Langsung perhitungan analisis, nggak perlu kalian menyalin soal apalagi eh, hanya menghabiskan waktu ya. Karena kan waktu ujian kan cuma sedikit ya, 60 menit ya. Jadi manfaatkan waktu 60 menit untuk menghitung dan juga menganalisis jawaban. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Bagaimana? Olivia, Aditya, Atika, ada pertanyaan untuk ABC terutama? Karena waktu pembahasan kita cuma singkat ya untuk ke ujiannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, eh, saya asumsikan semua sudah paham dan jelas dengan ABC ya. Tinggal kalian ulangi lagi di rumah masing-masing untuk ujian hari Senin jam 10.35. Ya, tolong jangan ada yang telat ya. 10.35 semua sudah ada di kelas. Ya, kita siap untuk ujiannya. Dan juga satu lagi jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, oke. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Galen atas Zoom-nya. Ya, fasilitas Zoom-nya, Galen. Eh, terima kasih untuk yang lain ya, karena sudah mau join untuk di hari Sabtu pagi ya. Saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Selamat belajar mandiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Bu. Oke.